Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Giani Frederica Ivanka Katipana dengan NIM 2103020087 dari kelas 1C Administrasi Bisnis. Baik, saya akan mereview bab 6 buku Sosiologi Suatu Pengantar Dr. Sujono Sukanto. Bab 6 menjelaskan tentang lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. Bahkan pada zaman kuno dahulu, filosof Aristoteles dalam bahasa Yunani mengatakan di dalam negara terdapat 3 unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, yang melarat, dan yang berada di tengah-tengahnya. Sistem lapisan masyarakat tersebut dalam sosiologi dikenal dengan social stratification. Social stratification adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Terjadinya lapisan masyarakat. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Tetapi ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengajar suatu tujuan bersama. Pembedaan atas lapisan masyarakat merupakan gejala universal yang merupakan bagian sistem sosial setiap masyarakat. Untuk meneliti terjadinya proses lapisan masyarakat, pokok-pokoknya adalah: yang pertama, sistem lapisan berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Sistem demikian hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat tertentu yang menjadi objek penyelidikan. Yang kedua, sistem lapisan dapat dianalisis sebagai berikut. Distribusi hak-hak istimewa yang objektif, seperti misalnya penghasilan, kekayaan, keselamatan, atau kesehatan, dan laju kejahatan. Sistem pertentangan yang diciptakan oleh para warga masyarakat atau prestis dan penghargaan. Yang kelima, kriteria sistem pertanggaan dapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, milik, wewenang, atau kekuasaan. Yang keenam, lambang-lambang kedudukan, seperti tingkah laku, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi. Yang ketujuh, mudah sukarnya bertukar kedudukan. Yang kedelapan, solidaritas di antara individu atau kelompok-kelompok sosial yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat. Yang ketiga, sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan masyarakat dapat tertutup atau closed social stratification dan dapat pula terbuka atau open social stratification. Yang bersifat tertutup tidak memungkinkan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik gerak pindahnya itu ke atas atau ke bawah. Di dalam sistem yang demikian, satu-satunya jalan untuk masuk menjadi anggota suatu lapisan dalam masyarakat adalah kelahiran. Sebaliknya, di dalam sistem terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan, atau bagi mereka yang tidak beruntung untuk jatuh dari lapisan yang atas ke lapisan yang di bawahnya. D. Kelas-kelas dalam masyarakat atau social class. Kelas sosial atau social class adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan, sedang kedudukan mereka itu diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. Kurt B. Meyer berpendapat bahwa istilah kelas hanya dipergunakan untuk lapisan yang berdasarkan atas unsur-unsur ekonomis, sedangkan lapisan yang berdasarkan atas kehormatan kemasyarakatan dinamakan kelompok kedudukan atau status group. Selanjutnya dikatakan bahwa harus diadakan pembedaan yang tegas antara kelas dan kelompok kedudukan tersebut. Apabila
pengertian kelas ditinjau dengan lebih mendalam, maka akan dijumpai beberapa kriteria tradisional, yaitu yang pertama, besar atau ukuran jumlah anggota-anggotanya. Yang kedua, kebudayaan yang sama yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warganya. Yang ketiga, kelanggengan. Yang keempat, tanda-tanda atau lambang-lambang yang merupakan ciri khas. Yang kelima, batas-batas yang tegas atau bagi kelompok itu terhadap kelompok lain. Yang keenam, antagonisme tertentu. Sehubungan dengan kriteria tersebut di atas, kelas menyediakan kesempatan atau fasilitas-fasilitas hidup tertentu. Sosial menambahkan life change. Bagian E, dasar lapisan masyarakat. Ukuran-ukuran yang biasa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan adalah: yang pertama, ukuran kekayaan atau material, yang kedua, ukuran kekuasaan, yang ketiga, ukuran kehormatan, dan yang keempat, ukuran ilmu pengetahuan. Selanjutnya, unsur-unsur lapisan masyarakat. Yang pertama, kedudukan atau status. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu pola tertentu. Dengan demikian, seseorang dikatakan mempunyai banyak kedudukan. Oleh karena seseorang bisa ikut serta dalam berbagai pola-pola kehidupan, pengertian tersebut menunjukkan tempatnya sehubungan dengan kerangka masyarakat secara menyeluruh. Masyarakat pada umumnya mengembangkan dua macam kedudukan, yaitu ascript status atau kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohani dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Yang kedua, arsif status. Kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran, akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Kadang-kadang dibedakan lagi satu macam kedudukan, yaitu asik status, yang merupakan kedudukan yang diberikan. Asik status tersebut sering mempunyai hubungan yang erat dengan asif status, dalam arti bahwa suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa yang telah memperjuangkan suatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Yang kedua, peranan atau role. Peranan atau role merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Suatu peranan mencakup paling sedikit 3 hal, yaitu peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Yang kedua, peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang terpenting bagi struktur sosial. Bagian selanjutnya, lapisan yang sengaja disusun. Chester E. Barnard secara khusus membahas sistem lapisan yang sengaja disusun dalam organisasi formal untuk mengejar suatu tujuan tertentu. Menurut Barnard, sistem kedudukan dalam organisasi-organisasi formal timbul karena perbedaan-perbedaan kebutuhan, kepentingan, dan kemampuan individu. Sistem pembagian kekuasaan dan wewenang dalam organisasi-organisasi tersebut dibedakan ke dalam: yang pertama, sistem fungsional yang merupakan pembagian kerja kepada kedudukan yang tingkatnya berdampingan dan harus bekerja sama dalam kedudukan yang sederajat. Yang kedua, sistem skala yang merupakan pembagian kekuasaan menurut tangga kedudukan dari bawah ke atas. Selanjutnya, mobilitas sosial atau social mobility. Yang pertama, pengertian umum dan jenis-jenis gerak sosial. Gerak sosial atau social mobility adalah gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat-sifat hubungan antara individu dalam kelompok itu dan hubungan antara individu dengan kelompoknya. Dengan gerak sosial yang vertikal dimaksud sebagai perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat.
Sesuai dengan arahnya, maka terdapat dua jenis gerak sosial yang vertikal, yaitu yang naik atau social climbing dan yang turun atau social sinking. Tujuan peneliti gerak sosial. Para sosiolog meneliti gerak-gerak sosial terutama untuk mendapatkan keterangan-keterangan perihal kelanggengan dan keluasan struktur sosial untuk masyarakat tertentu. Beberapa prinsip umum gerak sosial yang vertikal. Prinsip-prinsip umum gerak sosial yang vertikal adalah sebagai berikut. Yang pertama, hampir tak ada masyarakat dengan sistem lapisan yang tertutup secara mutlak. Yang kedua, betapapun terbukanya sistem lapisan dalam suatu masyarakat, tak mungkin gerak sosial vertikal dilakukan dengan bebas. Sedikit banyaknya akan ada hambatan-hambatan. Yang ketiga, gerak sosial vertikal yang umum berlaku bagi semua masyarakat tak ada. Setiap masyarakat mempunyai ciri-ciri khas bagi gerak sosialnya yang vertikal. Yang keempat, laju gerak sosial vertikal yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik, serta pekerjaan adalah berbeda. Yang kelima, berdasarkan bahan-bahan sejarah, khususnya dalam gerak sosial vertikal yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik, dan pekerjaan. Tak ada kecenderungan yang kontinu perihal bertambah atau berkurangnya laju gerak sosial. Saluran gerak sosial vertikal. Saluran-saluran yang terpenting adalah angkatan bersenjata, lembaga-lembaga keagamaan, sekolah, organisasi politik, ekonomi, dan keahlian dalam pelaksanaan gerak sosial vertikal di dalam masyarakat. Yang terakhir, perlunya sistem lapisan masyarakat. Mau tidak mau ada sistem lapisan masyarakat, oleh karena gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, yaitu menempatkan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya. Baik, itu saja review yang saya ambil dari bab 6. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata dan kekurangan dalam review saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.